Jadi istilahnya mah singkat cerita mah si bapak kalau dia ngomong muja, si bapak bilang muja ke istrinya, kayak anak hilang. Ngomong aja muja. Ngomong aja. Astagfirullahaladzim. Muja. Interaksi ya. Kebetulan Om saksi dari benar gitu. Emang gua sales. Sales alam gaib gitu. Hati-hati kalau melakukan hal-hal di luar nalar. Setelah sampai di rumah Ibu Mangku, kelanjutannya gimana tuh? Ada kontraksi ya antara alam gaib dengan kita. Kebetulan Interaksi ya. ya interaksi. Jadi ibu ya yang nikah, Ibu Dewi itu manggil ke Om. Jadi si gaibnya itu kan kalau Om nggak bisa lihat ya, Iya. nah, dia masuk ke badan Mangku tuh, ke Ibu Mangku masuk. Si gaibnya itu masuk ke badan Ibu Mangku, manggil Om di situ. Gitu. Ya, gimana nih? Mas, sini. Kaget dah. Iya. Mas ini. Hah? Kamu kalau bahasa Indonesia mah kamu saya kasih nama Suryo. Biasanya ada ya. Suryo. Iya. Udahlah, kamu saya kasih nama Suryo Diningrat Pajajaran. Ya kan situ dari Bandung, dari Jawa Barat. Kan Jawa Barat Pajajaran katanya. Ya, lah ya. Titip bapak ya gitu. Oh, Titip bapak. ya bapak kan suaminya kan. Oh, iya, Udah jadi benar. suami ya. Oh. Jadi kan si istrinya itu si gaibnya itu masuk tuh Ibu Dewi itu masuk ke badan Ibu Mangku. Badan Ibu Mangku komunikasi sama Om. Om dipanggil. Suruh menjaga. Suruh nitip bapak. Kan Om yang sehari-harinya kan. Biar katanya Om dekat sama ibu, nama Om diganti. Suryo. Harus namanya itu Suryo Diningrat. Jadi nyambung. Kalau Suryo Diningrat, oh berarti adiknya bapak lah ya. Iya. Itu ya gitu. Ya oke lah gitu. Tahu nggak Om? Dipeluk, diomongin di sini. Apa katanya? Kamu mau kaya, harta dan tata ya. Iya. Udah. Sok. Nah. Oke. Kaya raya nih. Anjir, cek. Pikiran tuh wah. Arahnya bahasa Sunda nama. Kaya nih. Ya udahlah. Jadi udah di petuah ini. Ya akhirnya si Mangku itu kan punya patung ya. Iya. Ternyata patung itulah jelasan dari ibu. Jadi kayak legenda atau Om juga nggak ngerti kok patung ini emang namanya ini gitu kan. Tanya dinikahin teh yang namanya patung itu gitu. Patung perempuan seginilah, setengah sejengkal lah patungnya itu. Cantik ya, cantik aslinya. Duh subhanallah, cantik bener ini gitu kan. Udahlah dikasih, serah terima nih untuk komunikasi antara bapak sama istrinya itu dikasihlah suatu barang namanya patung. Ya itu kan medianya. Media. Ya, oke, udah kita serah terima sama Mangku. Kita suruh pulang istirahat dulu karena capek. Besok pagi kita acara jarah ya.
jarah ke suatu pulau. Istilahnya itu di sana itu ada beberapa tempat religi yang harus didatengin, harus dijarahin biar kita itu sempurna, dan katanya itu si gaibnya itu juga nurut lah. Singkat cerita, kita melakukan perjalanan pagi-pagi pulang ke penginapan itu untuk kali ketiganya kalau nggak salah. Kita pergi ke suatu pulau, kita sewa kapal cepat, kita ngelarung di laut, nyampe lah kita di suatu tempat, kita jalan di sana, ketemu lagi sama Mangku, kita di ritual, udah di ritual, ini ya kita dapat petua hari Jumat lah masalahnya, harus segera pulang ke Jawa ya, ke Jawa gitu kan, harus pulang ke Jawa gitu ya, cepatlah ya. Udah di sana nggak ada banyak apa-apa, yang dia titip nih barang-barang yang ada ini harus ditempatkan lah, ditetapkan kalau bahasa Sunda mah. Jadi harus ada suatu tempat yang khusus gitu kan, disimpan di tempat ya, yang khusus semestinya lah, gitu ya khusus. kan. Nah, singkat cerita kita sewa pesen tiket balik ke Jakarta. Sampai Jakarta kita ketemu, istirahat, besoknya kita ke rumah Abah. Kita balik lagi ke Abah Sepuh. Nah, diceritain ke Abah Sepuh, "Bah, ini hasilnya gini. Waduh, ya kita kan jadi percaya kan ya. Jadi mereka nggak, yang di sana tuh nggak kenal sama Abah, tapi mereka tahu kontak batinnya seperti apa gitu ya. Kita percayalah ya. Dan kita melakukan ritual. Belilah suatu rumah. Akhirnya kita beli suatu rumah di daerah Bandung tuh, beli suatu rumah. Nah, rumah itu harus dikonsep seperti kerajaan. Biaya lagi. Biaya lagi beli rumah, kalau nggak salah ya Om lah yang beli rumahnya. Beli Terus? rumah, kita dibuat konsep, ada taman. Jadi kan kalau kerajaan tuh ada taman ya, ada kolam, ada pohon-pohon, ada pohon namanya itu pohon kenanga, pohon samoja, pohon kayak mirip-mirip ini keputren lah, mirip taman kerajaan gitulah. Dibuat seperti itu. Kita tuh buat beli rumah, kamar itu dikonsep kayak kamar putri. Itu serba hijau semua, spray hijau, pakai daun pakai kembang sedap malam, kayak kerajaan di dalam teh. Om yang konsep semua gini. Ya udahlah, singkat cerita udah jadilah itu kamar putri lah ya. Kita buat lemari dari pohon nangka kalau nggak salah. Harus pakai pohon nangka? Harus dari pohon nangka. Terus ada spesifikasinya ya? Iya, pohon nangka dibuat lemari tapi nggak ada pintunya. Jadi dibuat kayak apa? Kayak rak. Ditutupnya pakai kain kapan putih. Kayak kalau tukang nasi mah dengan hordeng lah. Nah, kayak hordeng gitu. Nah, sebelum melakukan ritual bulan madu merenya kasar nama gitu kan, kita buat siapin sesajen semua, sesajen full dari kembang sedap malam, kembang kantil, jagung, pula pokoknya mah full spesial. Sampai dupa juga semua, dupanya dupa congcrot, dupa gunung, dupa setik. Wah, dupanya juga nggak mau yang murah, dupanya dupa Gunung Kawi yang mahal tuh. Kalau dupa murah, dupa yang Melati kayak gitu kan murah. Terus pokoknya malah super lah, karena mau malam pertama. Sebelum melakukan malam pengantin, persyaratannya kan harus ada kasur, semua dari bahan-bahan semua dari pohon nangka. Semuanya dari pohon nangka. Nah, terus lemarinya itu udah dari pohon nangka kan. Nah, di dalam lemari kan ada step tuh, ada kayak rak itu, ditaruh lah step itu kan dibuat kalau nggak salah 3 step ya. Step pertama, kedua, ketiga. Itu dikasih uang, dimasukin uang pure ya, uang asli ya. Yang masih ada segel. Ada segel 5.000, 10.000, 20.000. Kan waktu 2010 mah belum rame, duit 50.000, 100.000 kan.
5.000, 10.000, 20.000. Itu satu gepok. Itu dari bank lah, karena ada segel. Iya. boleh. Itu ditutup sebelum persiapan malam pengantin. Nah, jatuhlah malam pengantin itu udah siap lah, udah beres, udah siap lah. Kebetulan Om kan karena Om berdua ya. Ya jadi Om jadi juru kunci atau jadi naon? Kuncen. Ya, Kuncen. kuncen. Semua udah persiapan, udah beres lah. Udah karena pakai duitnya cepat gitu. Singkat cerita, yalah malam pertama nih cerita. Aduh, ngeri asli tuh. Aduh, kenapa tuh Om? Jam 9 datang, Hah? ya. Si bos saya bilangnya kanya ke bapak itu kan. Si bos masuk ke kamar sendiri di taman. Rahasia. Anjir, ngeri. Terus Mulai masuk jam 10 ya. Ngeri atuh culang cileung ke bahasa Sundana mah. banyak yang hadir. Edan. Banyak yang hadir. Bukan kali lagi. Wah, gese. Dengeran malah. Kalau ngedenger ngolebat lah gitu kan. Bukan di ini lagi lah. Wah, bener. Wah, batin deh. Asli kalau kabur gitu. Kalau nggak kuat mah. Kalau nggak kuat mah dalam sendiri ya tuh si bos masuk ke kamar, Om di belakang di taman, kan udah taman dibuatin ini sendiri. Bayangin sok. Terus gimana Om tuh? Pas lagi sendiri tuh. Sehat. Wah. Suara mah wah geus. Tapi ya kan didampingi nih. Iya. Kan 2010 mah belum ada HP canggih kan ya. Iya, Masih- belum. Ada video call Cinet ya, Iya. Cinet Heeh. gitu. Aduh, si Sate kumaha? Bah, ya kumaha tuh si Sate. Iya. Bisa dijengker cek saya teh. Takutnya bener takut bener asli takut. Dah mau nggak mau auranya mah adalah gitu kan. Ya singkat cerita, waduh, terus jam 3 kotak, waduh, kotak. Keluar si bos, sudah, oh ini Pak, maaf ya, masuk, anjir si saya teh, bener bos. Masuk, harus mandi sana. Malah sih saya mandi. Nah, memang kamar apa? Kan ada kamar mandi tuh, udah di setting tuh, ada melatihnya, harus pakai mandi. Terpaksa lah, apa? Nahir cai bahasa Sundana mah ngagodog, masak air ya, biar air panas, biar air hangat. Benar aja basah ya, harus cek. Basah cek saya teh, mandi we dia teh. Adus ya bahasanya mah. Ibak. Banyu junubnya. Mandi junub. Mandi junub gitu. Aduh. Jam 3 teh mandi junub gini. Wah, setelah mandi junub gitu. Dia ngobrol, ngopi, makan. Jujur ya. Aura semua hilang. Aura yang tadi gue Yang tadi enggak ada hair gitu hilang. Pes. Sepi we kayak normal. kayak normal aja. Kayak normal. Ngobrol wes. Setelah kelar tuh. Setelah mandi tuh Setelah kelar mandi, ya. kelar aja. Cerita, bos, kumaha? Oh, cinoy. Wah, saya keluar, dia kayak mimpi, kayak tidur gitu. Dia kan harus tidur tuh, kayak tidur katanya. Kayak tidur. Tapi lah, kayak gitulah. dalam bayangannya memang ada putri itu. Ya kalau dari dia bilang mah, ya dia gaul, gitu. Oh. Menggauli gitu kan. Dia menggauli. Emang cantik katanya. Cantik. Sama kayak di patung itu kan ada patung yang dibawa tuh. Iya. Patung yang dibawa tuh dari pulau tuh. Percis aja kayak patung mukanya. Percis sama kayak patung. Kan patung kan ditaruh di kamar tuh. Iya. Patung sesajen. Iya. Lujakeun segala semua. Ada patung tuh. Nah, percis ya katanya. Nah, belum percaya nih. Iya. Bener bos. Ini. Ya udah, selesai. Ya orang kieu senangnya kayak gituan. Biasa lah. Kan malam pertama. Pertama biasa. Nah, nelponlah ke si Abah. Ya. Bah, ki abus we senayeuna ka eta kana nomari cokot duit cenah gitu. Cokot duit cenah. Saretnya gimana, Bah? Jangan jadi apa? Jadi apa ngambil tuh maling muka gitu ya. Jangan lihat gini. Jadi masuk tangan tapi maling muka kitanya. Terus Diambil. Seambilnya ya. Sambil. Katanya seambilnya. Ambil. Masukin we ke baskom. Bawa baskom masukin. Benar.
Ada itu uang. Ada sebenarnya nggak percaya. Ada uangnya tuh. Ada uang tuh ya. Kan kita teh masukin teh uang mah yang ada segel tuh. Katanya untuk memancing katanya. Ya. Setelah dikeluarin, bener. Jadi bukan uang segel. Tahu gak uangnya? Uangnya kayak uang tahunan lah. Jadi lecek kayak jamur. Jadi singa jamur. Jadi lecek lah. Udah kepake lah. Uang lecek lah gitu bahasa Indonesia. Tapi dah, emang yang kita masukin kan uang gepokan. Iya, gepokan. Masih baru. Yang diambil? Yang diambil itu Bukan uang gepokan. bukan uang gepokan, uang itu. Kalau ada uang gitu. Tapi seambilnya ya. Iya, sambil. Utang hitung cuma 1.400.000 pertama teh. Pertama. Dihitung 1.400.000. Telepon lah kita ke Abah Sepuh. Bah, hasil nih kiki. Kok bisa hasil ki langsungnya aneh kan ya. Dan saya cekom ke aneh lah. Omat bahasa Sundanya Omat, iya duit ulah dipakai. Terus? Ya ulah dipakai ya duit. Iya mah duit kudu dibagikeun. Jadi uang ini jangan dipakai sama kita. Uang ini harus disodakoh, dibagikan. Gitu. Ke orang-orang yang nggak mampu. Ya ke orang-orang yang nggak mampu atau gimana lah. Ya. Katanya harus dibawa ke si Abah. Harus pakai amplop. Satu amplop itu ada yang isi 15.000, ada yang isi 25.000. 1.400.000 oke kita recah, kita buat amplop. Ya besoknya itu kamar belum diapa-apain, kunci aja dulu. Iya. Besoknya kita anterin duit ke si Abah Sepuh, bah ini duit yang hasil ini. Gitu. Nah ada instruksi lagi, Sur, beresan kamar ganti sesajen. Begitu saya ke kamar ganti sesajen, soak rambut panjang. Waduh. Ada rambut panjang. Ada rambut panjang. Di mana rambut panjang? Iya di kasur. Oh di kasur ya. Kan kasur tuh jadi gini kasur. Ya nggak tahu sih. Perasaan kan kasur tuh ditabur sama kembang melati tuh. Iya. Sama kembang melati tuh. Melatinya juga yang segar berapa coba dulu. Sekilo 50.000. Itu teh harus ditebar di kasur. Gitu. Nah kan itu dibersihin tuh. Iya. Tolong pisahin, masukin gelas, bicara ke si bapak gitu. Ya sama. Telepon lagi. Darah lagi sana. Gituin lagi sana. Gitu lagi. Ambil lagi maksudnya. Ya masuk gituin lagi lah, malam kangen lagi. Oh gitu. iya. Darah gituin lagi gitu lagi gitu ya. Iya, gitu lagi. Masuk ya gitu lagi ya masuk lagi lah di belakang sama mereka darah lah gitu. Sama kejadiannya kayak itu malam. Kejadian kayak gitu. Cuman uang pertama dari 1.4 naik lagi lah kalau saya jadi 2 juta lah. Nah, kan ngurus tuh. Gokil. Swak oge. Sieun aska bahasa Sunda mah. Sieun ieu cek saya teh. Emang Om di nggak makannya uang itu. Emang uang si bos lah ngasih ke Om gitu. Nah, setelah beberapa kali ritual seperti itu, kan si bos bertanya, kok kenapa uangnya belum bisa dipakai? Sedangkan yang diambil harus dibagiin lagi. Iya. Nah, di sini ceritanya seru. Minum dulunya. Ya, silakan. Lanjut. Aduh. Rokok ya. Iya tuh. Sardennya disiapin. Nah, setelah si bos komplain, Kenapa kan uang yang ada biaya bisa dipakai? biaya terus tuh. Iya, biaya terus. Emang uang nambah Hmm. hasil tuh, biaya terus. Kan si bos nanyain, kok kenapa belum bisa dipakai uang itu? Nah sebagai sini kan semakin naik tuh uang tuh. Iya. Jujur semakin 5 gede. juta, 5 juta, 10 Tapi nggak bisa dipakai. 15 juta, Si bos gak bisa make, aneh. Ya belum waktunya katanya gitu. Iya. Jadi uang tuh dibawa aja ke si Abah
dipakai amplop si abang atau dibagiin lah ke yang ini kalau nggak salah katanya dibagiin lah. Si bos berujar gitu. Pokoknya mah saya mah yang kepake make we duit. Nah, Yang Melanggar. make we duit. Oh. Nah, saya ngelakuin gini, bayar kan tambah gede kan. Sedangkan hasilnya juga ada gitu kan. Tapi kenapa ini? Komunikasi lah dia mungkin ya sama istrinya itu ya si gaibnya itu. Gini. Bilang sama Abah Sepuh sama Abah sanggup nggak nih? Saya pengen make nih. Agak berat. Nah, agak berat nih. Ya bisa dipakai kan. Ya nantilah kalau mau dipakai mah nanti dikasih tahu lagi kan gitu. Oke lah ya, kita tunggu nih. Tapi berjalan hal-hal yang kemarin dilakukan itu berjalan. Duit nambah mah asli. tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nah, Ada apa ini? singkat cerita, digeber bahasa Sunda mah. Digeber. Oke. Saya kasih katanya ya, kata gaib. Nggak tahu nih. Oke, kalau situ mau tetap mau yang dipakai nih. Kan situ minta harta dan tahta nih. Iya. Gitu. Oke, saya kasih. Persiapkan di rumah. Ini bukan uang yang di situ. Nanti uang mau dikirim ke rumahnya. Oke. Kebetulan di rumah. Jadi gini, kan si gaib itu mau yang dari rumah ini teh mau ke rumah aslinya ya, rumah si bos nih. Mau pindah gitu. Mau ngirim. Oh, Mau ngirim. Ya, mau ngirim. Jadi nggak dikirim di sini, kirimnya langsung ke rumah. Disiapin lah di rumah itu harus bikin namanya ayam tulak. Jadi ayam kampung yang putih. Oh, Permintaannya. Permintaannya ayam Bisa tuh. dia Ayam putih. Putih bersih ya, ayam kampung putih bersih, cewek. Iya. Disembelih ya di depan rumah pakai kendi ya, kita menggali tanah, masukin kendi, kepala, kaki, bulu, ekor, jangjang dimasukin ke situ sama darahnya, dipijit, jadi disembelih, set, darahnya masukin ke kendi itu, nanti dipotong kepalanya, potong kakinya, potong tangannya, masukin ke situ. Bulu-bulunya masukin, tinggal badan sama jeroan itu dipasang, itu dikubur dan jampe-jampe apalah, udah selesai. 2 hari kalau nggak salah. Uangnya ada. Bukan uangnya. Apa tuh? Kejadian aneh. Apa itu? Anaknya langsung sakit. Alas ya. Anak perempuan paling gede, si bos sakit pertamanya. Berhenti dulu kan, ada yang sakit, ngedadak pingsan. Katanya mati suri. Waduh, ngeri mati suri katanya. Si anaknya ini perempuan. Nah, kan ibunya itu nanya-nanya ya, kok anak saya gini gitu kan. Nanya-nanya, ada yang namanya itu Rukiah. Iya. Di Rukiah. Terus? Di Rukiah ternyata si yang sakit itu di Rukiah komunikasi sama yang ngerukiah. Ternyata Jadi bilang ini mah kelakuan bapaknya. Bapaknya itu muja ke saya, minta duit ayeuna, mau dikirim sama saya duit. Mau dikirim berapa peti kalau nggak salah. Karena bapaknya maksa minta duit. Sok aja nih kasih duit tapi anak kamu saya ambil. Anjis, goblok. Ditumbalin gitu. Secara tidak langsung bahasanya gitu. Tumbal. Secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung. Om kan nggak tahu nih. Om kan di Bandung nih kerja ya. Om ditelepon sama si ibu. Ibu istrinya Si bapak. Si bos. Sur di mana? Damal bu. Hadilah ke bumi kan Om sering ke rumahnya ya kesana. Bapaknya bu.
alhamdulillah sih anaknya mah sembuh. Cuman ada perjanjian antara yang rukiah sama yang itu ya, harus clear ya. Om ditanya, selama ini bapak tuh muja atau gimana ya, cerita lah om ditanya ya. Ditanya gitu-gitu. Adik bapak tuh muja kan, Sudadin sering diajak katanya, sering antar. Bapak selama ini teh sering kemana? Muja ya? Muja, dukanya. Om kan ngelak ya. Jujur we lah, ceritain lah gini lah. Pacis. Bener. Ya cerita om diinterogasi lah ya. Iya. Udahlah om, udah om diinterogasi, itu si bapak yang diinterogasi gitu. Jadi istilahnya mah singkat cerita mah si bapak kalau dia ngomong muja, insya Allah lah, bukan insya Allah mungkinnya, kalau si bapak bilang muja ke istrinya kayak anak hilang. Oh. Ngomong aja muja. Ngomong aja. Astagfirullahaladzim. Tuh.